Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudara semua diberikan kesehatan badan dan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga diberi rezeki bisa jumpa bulan Ramadan yang penuh kemuliaan, penuh keberkahan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini saya akan membawakan beberapa fadilah atau keutamaan surat Yasin yang kami rangkum dari beberapa sumber. Bagi saudara yang belum mensubscribe channel ini, saya mohon dengan kerendahan hati agar saudara semua mendukung channel ini supaya berkembang dan semoga kita diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Yasin adalah surat ke-36 dalam mushaf Al-Quran yang terdiri atas 83 ayat. Surat Yasin adalah salah satu surat Al-Quran yang diturunkannya di Makkah. Sebab diturunkannya adalah ketika orang-orang kafir berkata, sebenarnya Muhammad itu bukanlah seorang nabi dan juga bukan seorang rasul, melainkan ia hanyalah anak yatim yang diasuh atau dilindungi oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad itu tidak pernah pergi ke madrasah atau sekolah. Ia juga tidak pernah belajar dari seorang guru. Lantas bagaimana bisa ia menjadi seorang nabi? Orang-orang kafir kukuh dalam keingkaran mereka ini. Kemudian Allah membantah perkataan mereka dan menurunkan surat Yasin ini. Dia bersaksi demi zatnya yang agung atas kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Dia berfirman, Muhammad, jika orang-orang kafir mengingkari kerasulanmu, maka janganlah bersedih atas pengingkaran mereka itu. Aku bersaksi, sesungguhnya kamu termasuk sebagian dari para rasul atau utusan. Ketika surat Yasin menunjukkan dan memberikan kesaksian atas kerasulan Nabi Muhammad, maka sudah dipastikan bahwa surat Yasin adalah hati atau jantung bagi Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, setiap sesuatu pasti memiliki jantung, dan jantung Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa membacanya, maka Allah menuliskan baginya membaca seluruh Al-Quran sebanyak 10 kali. Beliau SAW juga bersabda, sungguh Allah memfirmankan surat Yasin dan surat Toha sejak 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ketika para malaikat mendengar firman-Nya itu, mereka berkata, sungguh beruntung umat Nabi Muhammad. Mereka diberi 2 surat ini, sungguh beruntung orang yang hafal 2 surat ini, sungguh beruntung lisan-lisan yang membaca 2 surat ini. Pokok-pokok surat Yasin tidak lepas dari akidah umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan risalah kenabian, keagungan Allah, dan keanekaragaman perilaku manis. Di masyarakat Indonesia, surat Yasin merupakan bacaan yang populer saat mengisi kegiatan keagamaan, seperti tahlilan, malam Jumat, dan sejenisnya. Di berbagai majelis, surat Yasin menjadi perangkaian acara, baik di awal acara ataupun dijadikan inti dari acara tersebut. Warga mengenalnya dengan sebutan jamaah Yasinan malam Jumat. Menurut para ulama, kalimat Yasin merupakan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama Al-Quran, nama Nabi Muhammad SAW, dan penegasan kepada manusia yang belum diperingatkan pada masa sebelumnya bahwa Rasulullah SAW adalah utusannya. Berikut ini adalah beberapa fadilah keutamaan membaca surat Yasin. Beliau SAW bersabda, perbanyaklah membaca surat Yasin karena memiliki banyak keistimewaan.
Sampai-sampai dikatakan dalam menjelaskan hadis ini, orang yang lapar ketika membaca surat Yasin dengan hati yang khudur atau ikhlas, maka Allah membuatnya kenyang dengan anugerahnya. Apabila ada orang merasa ketakutan, kemudian ia membaca surat Yasin, maka Allah akan menghilangkan kesedihan dan ketakutannya. Apabila ada orang fakir berkenan membaca surat Yasin, maka ia akan diselamatkan dari hutangnya. Ketika orang memiliki hajat tertentu, kemudian ia membaca surat Yasin, maka Allah akan memenuhi hajatnya itu. Barang siapa membaca surat Yasin di pagi hari, maka ia berada dalam perlindungan Allah sampai waktu sore hari. Dan tidak ada suatu negara, kota ataupun desa yang di dalamnya masih ada orang membaca surat Yasin atau menafsirinya kecuali Allah menjauhkan dan menghilangkan dari mereka bala bilahi, bencana, krisis ekonomi, penyakit taun, wabah, dan penyakit lain dengan perantara kemuliaan daripada surat Yasin. Barang siapa membacanya di malam hari, maka ia dan keluarganya berada dalam perlindungan Allah sampai waktu pagi hari. Rajin membaca surat Al-Quran termasuk surat Yasin memiliki keistimewaan yang luar biasa. Salah satunya akan dianggap keluarga oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana pemaparan dalam hadis sahih, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah ahlul Al-Quran, ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Surat Yasin bisa juga menjadi pemberi syafaat di akhirat kelak. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Fadilah surat Yasin selanjutnya adalah jiwa akan menjadi bersih. Rutin membaca Al-Quran dapat membuat jiwa kita menjadi bersih. Ini bisa diibaratkan laksana bunga yang beraroma harum. Tentunya, keistimewaan ini berlaku untuk semua surat dalam Al-Quran, termasuk Yasin. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah al-atrujah yang aromanya wangi dan rasanya enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah tamar atau kurma. Tidak ada aromanya, namun rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik, namun ia rajin membaca Al-Quran, adalah seperti buah raihanah yang aromanya wangi, namun rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang tidak rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah yang tidak memiliki aroma dan rasanya pun pahit. Fadilah keutamaan Yasin selanjutnya adalah memperoleh cahaya di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mendengar satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala, yakni Al-Quran, ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membacanya pula, baginya cahaya di hari kiamat. Fadilah keutamaan Yasin selanjutnya adalah dikabulkan segala hajatnya. Dalam kitab Fadailul A'mal, karya Maulana Muhammad Zakaria Al-Handalawi, dari Atha bin Abi Rabbah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Yasin pada permulaan hari, dipenuhi segala keperluannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.